Shalom, salam sejahtera bagi kita seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu dalam program Pagi Damai, di mana kali ini kita akan mengikuti edisi Sukacita Pertobatan yang dikutip dari Injil Lukas, dari pasalnya yang ke-15, dari ayatnya yang ke-7. Saya bacakan bagi kita sekaliannya firman Tuhan. Demikian firman-Nya. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Puji Tuhan, saudara. Injil Lukas pasal 15 ini terdiri dari 3 perumpamaan. 3 perumpamaan ini semuanya berbicara tentang hilang. Ya, yang pertama-tama adalah domba yang hilang, yang kedua adalah dirham yang hilang, yang ketiga adalah anak yang hilang. Dan ketiga cerita ataupun perumpamaan tentang yang hilang ini berbicara tentang kehidupan pertobatan, di mana saudara berkat daripada pertobatan itu ada sukacita. Domba yang terhilang ini menunjukkan kepada kehidupan orang-orang yang terhilang, tetapi membutuhkan pertobatan. Dan di balik pertobatan itu ada sukacita. Sorga pun bersukacita. Di samping kita yang bertobat tentu ada sukacita. Ketika kita bertobat tentu ada sukacita, karena kita merasa hidup kita diterima oleh Tuhan. Kita merasa dosa kita diampuni. Kita merasa bahwasanya segala pelanggaran-pelanggaran kita tidak diingat-ingat oleh Tuhan. Sehingga ada sukacita tersendiri dalam hidup kita. Di samping kita mengalami sukacita, di sorga pun ada sukacita. Sampai dikatakan tadi bahwasanya demikianlah bahwasanya ada sukacita di sorga oleh karena satu orang yang berdosa bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar. 99 domba yang tidak terhilang, bagaikan 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ya, jauh lebih besar sukacitanya daripada orang yang bertobat, satu orang yang bertobat, satu orang yang terhilang tetapi betul-betul membutuhkan pertobatan, berbalik kepada Tuhan. Sukacitanya jauh lebih besar. Oleh sebab itu saudara yang terkasih di dalam Kristus, dalam kehidupan kita ini, kita selalu dan harus memiliki tanda pertobatan dalam kehidupan kita. Setiap hari, setiap waktu. Kalau sukacita itu adalah hasil pertobatan, maka kalau setiap hari kita bertobat, setiap hari ada tanda pertobatan dalam hidup kita. Bertobat dari sifat-sifat kita, tabiat-tabiat karakter kita yang diubahkan, yang dibaharui. Maka setiap hari juga tentunya ada sukacita. Fisik kita boleh makin lemah, sebagaimana yang diungkapkan di dalam kitab 2 Korintus pada pasalnya yang keempat dari ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan firman Tuhan demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Dikatakan walaupun manusia batiniah kami semakin merosot, fisik kita akan semakin merosot. Tidak bisa dipungkiri, kita semakin tua, fisik makin lemah, rentan dengan penyakit. Kulit mungkin semakin berkerut. Iya, sudah. Tetapi walaupun fisik jasmani kita ini makin merosot, kiranya batiniah kita semakin dibaharui dari sehari ke sehari. Karakter kita, sikap hidup kita, cara pandang kita atau pola pikir kita mengalami pembaharuan demi pembaharuan kepada hal yang lebih baik, kepada perkara-perkara positif, perkara-perkara rohani. Kekudusan kita makin meningkat. Sudah, karena setiap hari ada tanda pertobatan, ada sifat kita, karakter kita yang selalu dibaharui. Nah, ketika setiap hari dalam hidup kita ini ada tanda pertobatan, di sorga itu ada sukacita.
Di samping itu, kita pribadi pun yang mengalami keubahan itu, pertobatan itu ada sukacita. Sebagaimana tadi tema kita, sukacita pertobatan. Ketika kita bertobat, ada sukacita yang kita alami. Sorga pun bersukacita. Maka kalau setiap hari kita bertobat, setiap hari dalam hidup kita ini ada diubahkan, maka setiap hari juga dalam hidup ini ada sukacita. Setiap hari kita penuh dengan sukacita. Karena kita merasa hidup ini selalu diubahkan, dibaharui oleh Tuhan. Untuk itu supaya sukacita kita tetap, milikilah pertobatan yang terus menerus. Iya, miliki pertobatan yang terus menerus. Ya, di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-15 tadi, ya, saya sampaikan bahwasanya ada cerita, 3 cerita tentang hal kehilangan. Yang pertama, domba yang hilang. Yang kedua, dirham yang hilang. Lalu yang ketiga, anak yang hilang. Anak bungsu yang hilang. Ketika anak bungsu yang hilang, lalu kembali ke rumah bapaknya. Namun anak yang sulung itu, walau dia sudah bertahun-tahun ada di rumah bapaknya, bersama-sama dengan bapaknya, tetapi anak sulung itu tidak bersukacita. Kenapa dia tidak bersukacita? Karena dia merasa dia setia. Dia merasa bahwasanya dia tidak pernah meninggalkan bapaknya. Dia tetap melayani bapaknya. Tetapi kalau kita memperhatikan dalam Lukas pasal 15 dari ayat 28 sampai 29, walaupun dia tetap bersama-sama dengan bapaknya, tidak pernah terhilang, setia melayani bapaknya, tapi anak sulung itu tidak punya sukacita. Justru sebaliknya, yang ada adalah kemarahan. Ya, kemarahan. Ya, saudara yang terkasih, jangan sampai kita merasa tidak pernah terhilang. Kita merasa kita setia. Kita merasa kita tidak hidup dalam dosa. Kita merasa kita tidak memboroskan harta Bapa. Kita merasa kita tetap bersama-sama dengan Bapa. Tetapi kita tidak punya sukacita. Justru yang ada adalah kemarahan, emosi, ambisi. Ya sudah. Dan dosa-dosa yang lain. Saya kutip sejenak dari Injil Lukas pasal 15. Dari ayat 28 sampai 29. Demikian firman-Nya. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Ayat 29. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Anak sulung ini berkata, aku bertahun-tahun melayani Bapa. Perintah Bapa tidak pernah kulanggar. Tetapi dia tidak memiliki sukacita. Dia kehilangan sukacita. Ya, dia berkata, Bapa tidak pernah memberikan kepadaku seekor anak kambing untuk bersukacita bersama-sama dengan teman-temanku, sahabat-sahabatku. Berarti dari sini kita melihat bahwasanya anak sulung ini tidak memiliki sukacita. Tetapi sebagaimana tadi dikatakan dalam ayatnya yang ke-28 itu, bahwasanya anak sulung ini justru yang ada dalam dirinya itu adalah kemarahan. Tidak ada sukacita, yang ada kemarahan. Walaupun dia merasa melayani Bapa bertahun-tahun, bersama-sama dengan Bapa, tidak pernah melanggar perintah Bapa. Tidak seperti anak yang bungsu, anak yang terhilang itu, yang meninggalkan Bapa, memboroskan harta, bahkan hidup dengan pejina-pejina ataupun pelacur-pelacur. Aku tidak pernah lakukan itu, katanya. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin kita juga sering merasa demikian. Kita merasa masih bersama-sama dengan Tuhan. Kita merasa kita masih melayani Tuhan. Kita merasa bahwasanya kita tidak hidup dalam dosa. Kita merasa bahwasanya kita tidak pernah melanggar perintah Bapa. Kita merasa kita masih memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan.
tetapi kita sudah kehilangan sukacita. Kenapa kita kehilangan sukacita? Karena tidak ada tanda pertobatan. Merasa tidak perlu bertobat. Kita merasa bahwasanya kita sudah bertobat dulu. Pertobatan itu tidak hanya sekali, pertobatan itu tidak hanya sehari, tetapi pertobatan itu harus terus menerus. Setiap waktu, setiap hari harus ada tanda pertobatan. Sehingga ketika ada tanda pertobatan, maka ada sukacita yang menyertainya. Baik dalam hidup kita, sorga pun turut bersukacita. Contoh yang lain kalau kita memperhatikan, dalam Kejadian pasalnya yang keempat, ketika persembahan daripada Kain itu tidak diindahkan Tuhan, maka marahlah Kain. Hatinya panas, mukanya muram. Dan Tuhan sudah tegur Kain. Apakah hatimu, mukamu tidak akan berseri kalau engkau berbuat baik? Ya, tetapi kalau engkau tidak berbuat baik, ingatlah, dosa sudah mengintip, kata Tuhan, dan engkau harus berkuasa atasnya. Kenapa muka si Kain itu muram? Kenapa hatinya panas? Karena tidak ada tanda pertobatan. Dia tidak memiliki sukacita. Tidak ada tanda pertobatan. Tetapi yang ada adalah kemarahan. Ya, kejengkelan. Karena dia merasa bahwasanya persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Untuk itu saudara yang terkasih dalam Kristus, hal yang pertama, milikilah pertobatan setiap waktu, setiap hari. Supaya di dalam diri kita selalu ada sukacita. Dan sukacita yang kita miliki, sukacita yang terbesar itu adalah sukacita karena nama kita tertulis di sorga. Nah, ini hal yang kedua yang perlu kita pahami. Bersukacitalah karena namamu tertulis di sorga. Kita boleh saja bersukacita karena kita disembuhkan. Kita boleh saja bersukacita karena kita diberi umur panjang. Kita boleh saja bersukacita karena kita menerima berkat-berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan. Tapi lebih dari semuanya itu, milikilah sukacita yang terbesar. Oleh sebab nama kita tertulis di sorga. Kembali kepada Injil Lukas. Tapi saya kutip dari pasalnya yang ke-10, dari ayatnya yang ke-19 sampai kepada ayatnya yang ke-20. Ketika Yesus mengutus 70 murid berdua-duaan dalam memberitakan Injil, kabar baik, kabar sukacita, dan juga menyembuhkan orang-orang sakit, mentahirkan orang kusta, mengusir setan-setan, maka kembalilah mereka setelah mereka menunaikan semua tugas itu. Lalu mereka memberikan laporan kepada Tuhan Yesus bahwasanya setan-setan pun tunduk kepada mereka. Yesus berkata, aku melihat iblis itu jatuh seperti kilat dari langit. Lalu dilanjutkan dalam ayat 19. Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ayat 20, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Kita boleh bersukacita karena setan tunduk ataupun takluk kepada kita. Tetapi di atas semuanya itu, Yesus ingatkan, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Kita boleh bersukacita karena kita diberkati. Kita boleh bersukacita karena kita diberi kesembuhan, kekuatan, perpanjangan umur. Tapi di atas semuanya berkat-berkat yang kita terima itu, bersukacitalah oleh karena nama kita tertulis di sorga. Ya, ada tanda pertobatan. Hidup kita yang diubah dari sehari ke sehari. Nah, dua hal yang kita perhatikan ya pada kesempatan ini. Yang pertama-tama, milikilah tanda pertobatan setiap hari, setiap waktu, supaya kita mengalami sukacita. Nah, hal yang kedua yang harus kita mengerti bahwasanya walaupun kita bersukacita oleh karena berkat-berkat Tuhan, tetapi milikilah sukacita yang terbesar oleh sebab nama kita tertulis di sorga. Sehingga gairah semangat rohani kita hari demi hari semakin bertambah. Saudara, semangat kita untuk bertobat juga semakin meningkat. Sehingga setiap hari ada tanda pertobatan. Setiap hari kita dipenuhi dengan sukacita. Sukacita oleh karena pertobatan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita
Haleluya.